Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kak Dani Matika. Kali ini Kak Dani Matika akan membahas tentang bilangan bulat yang biasanya ada di semester pertama di SD. Nah, baik. Sebelum kita mengenal bilangan bulat lebih lanjut, kita kenal dulu tentang yang namanya garis bilangan. Nah, baik. Garis bilangan jika dia semakin ke kanan, nah ini ya, jika dia akan semakin ke kanan sini, maka garis bilangannya ini akan semakin besar nilainya. Contohnya 1, 2, misal di sini ada 3. Nah, seperti ini. Nah, berbeda dengan kalau dia semakin ke kiri. Nah, ini ya. Kalau dia semakin ke kiri, maka nilainya menjadi minus 1, minus 2, minus 3. Nah, artinya di sini jika arahnya ke kanan seperti ini, nah, maka nilainya pun dia semakin besar. Nah, dan sebaliknya, jika dia arahnya semakin ke kiri seperti ini, nah ini ya, maka dia berarti semakin ke kiri bilangannya, maka semakin kecil. Nah, ini ya, maka dia akan semakin kecil. Baik, berarti contohnya nih, kalaupun dari sini saya bisa ambil contoh, misalkan seperti ini nih. Ada sebuah pertanyaan, misalkan, maka di sini misalkan min 3 dengan misalkan ada 1. Nah, maka min 3 dengan 1 ini lebih besar mana? Maka jawabannya min 3 kan letaknya lebih kiri ya. Maka jawabannya min 3 kurang dari 1, atau bacanya 1 lebih dari min 3. Sama ya. Nah, Kak Dani akan tampilkan lagi contohnya. Misalkan nih, misalkan ada lagi, yaitu misalkan adalah minus 2. Apakah sama dengan 2? Nah, ini ya nilainya. Nah, tentunya tidak. Nah, ini ya, karena minus 2 letaknya lebih kiri, maka dia lebih kecil. Nah, ini ya. Maka kesimpulannya di sini adalah ini ya, maka adalah semakin besar minnya atau minusnya. Nah, ini ya, maka semakin kecil nilainya. Nah, itu dia yang bisa disimpulkan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal, misalkan contoh. Nah, Kak Dani punya contoh, misalkan seperti ini. Misalkan seperti nomor 1. Nah, ini ya. Nah, ini Kak Dani Matika akan bahas sedikit tentang nomor 1. Misalkan nomor 1 itu ada sebuah soal di mana di soalnya ini misalkan adalah 4 dikali dengan negatif 4, maka dia sama dengan titik. Nah, maka di sini kita perlu tahu bahwa
di sini ada perkalian min sama plus. Nah, gimana dong? Nah, saya bingung nih. Nah, nggak perlu bingung. Nah, ini ya. Caranya gimana? Kita hanya perlu tahu ininya, konsepnya. Nah, ini. Ini adalah konsepnya. Konsepnya. Nah, maka jika misalkan di sini ada penjumlahan atau plus dikali dengan plus, maka hasilnya juga akan plus. Nah, kalau min dikali dengan min, maka hasilnya plus. Jadi kalau sesuatu yang sama dikali atau bagi, maka hasilnya pasti positif. Nah, selanjutnya, misalkan kalau beda, di sini misalkan negatif dikali dengan positif. Nah, karena tandanya beda, maka hasilnya min. Nah, misalkan di sini plus dikali min, maka hasilnya di sini adalah min. Nah, itu ya. Konsepnya seperti itu. Oke, baik. Nah, saya perjelas biar nggak bingung. Nah, ini dikali ya. Plus kali plus hasilnya plus. Kalau min kali min hasilnya plus. Tapi kalau tandanya beda, min kali plus hasilnya min. Nah, plus kali min sama hasilnya juga min. Nah, itu ya. Oke, yuk. Nah, perhatikan di sini kalau nggak ada tandanya, ini sebetulnya adalah plus tuh ya. Nah, plus kali min hasilnya pasti min. Nah, min berapa? Kita coba. Maka di sini tinggal 4 kali 4. Maka 4 kali 4 adalah 16. Nah, maka jawabannya adalah 16. Nah, oke, kita akan coba lagi. Misalkan di sini adalah 2. Nah, ini ya. Misalkan 2, nomor 2. Misalkan kalau minus 8 dikali dengan minus 8, maka dia sama dengan titik. Nah, seperti ini. Maka perhatikan ini. Jika ada min, nah bertemu dengan min atau dikalikan dengan min, maka hasilnya pasti plus. Maka tinggal ini 8 dikali dengan 8 adalah 64. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa cukup jelas. Nah, keadaan ini mau lanjutkan sebentar. Saya naikkan ya. Nah, ini. Oke. Nah, sampai sini kali ya. Oke, sip. Nah, perhatikan lagi, misalkan keadaan ini akan hadirkan soal lagi, misalkan adalah nomor 3. Nah, Kak, kalau misalkan nih ada pembagian yang atau ini bagi dan kali, Kak, gimana? Misalkan nih keadaan matematika akan coba nih, misalkan adalah minus 24 seperti ini ya. Terus habis itu dibagi dengan 4. Nah, positif dikali dengan 8, maka dia sama dengan titik. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Maka caranya adalah, nah, kita pakai kita buat dia menjadi ini pecahan atau pembagiannya saya rubah bentuknya menjadi minus 24 per 4 dikali 8 seperti ini. Kalau udah, maka dia menjadi sama dengan, nah ini ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, contohnya nih 4 sama 8, ini kan bisa disederhanain ya. 24 sama 4, ini juga bisa, terserah yang mana. Misalkan nih ini 4 bagi 4, 1. Nah, konsepnya seperti konsep menyederhanakan bilangan. Lalu ada 24 dibagi 4, ada 6, tapi karena di sini ada minus, ini juga minus. Tuh ya. Maka di sini minus 6 kali
8. Nah, minus kali plus, ingat hasilnya pasti positif. Positif berapa? Positif 6 kali 8, 48. Untuk plusnya sudah nggak saya tulis kembali ya, karena plus di depan boleh juga tidak ditulis. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah 48. Nah, baik. Nah, sekarang nih, misal Kak Danimatika akan lanjutkan. Pak, kalau pembagian gimana nih? Nah, misalkan nih pembagian. Baik. Misalkan di sini ada 4 ya, misalkan nih. Nah, misalkan di sini ada pembagian. Oh, misalkan saya ambil angkanya adalah minus 1000. Nah, ini ya, dibagi dengan 10, dibagi dengan negatif 4. Maka dia sama dengan titik. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau posisinya dia seperti ini, saya naikkan sebentar. Nah, kalau dia seperti ini, maka caranya gampang, caranya nggak sulit. Nah, bagaimana caranya? Kita simak. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, maka di sini kita bisa buat dia menjadi pecahan. Misalkan nih adalah min 1000. Nah, ini ya. Kita kasih per 1. Nah, supaya nggak merubah nilainya. Dibagi dengan 10 per 1 dibagi dengan minus 4 per 1. Nah, kalau udah, biar gampang, ini saya rubah menjadi bentuk perkalian. Maka dia menjadi min 1000 per 1. Nah, ini dikali. Nah, karena tandanya jadi perkalian, maka ini dibalik. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Seperti ini ya. Lalu ini sama. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, maka kalau udah seperti ini, ketemunya gimana? Nah, tinggal kita coret-coret. Nah, ini ya. Tinggal kita coret-coret aja, gampang kok. Maka dia sama dengan, nah, mana yang bisa dicoret? Kita cek atas dan bawahnya dulu. Ada enggak huruf yang sama atau bisa disederhanain? Contohnya di sini adalah 0 dengan 0. Tuh ya. 0 dengan 0. Lalu mana lagi? Nah, di sini ada min, di sini ada min. Tuh. Tinggal berapa? Tinggal 100 dibagi 4. Nah, berapa 100 dibagi 4? 100 dibagi 4 ada 25. Nah, itu kurang lebih yang bisa Kak Danimatika bagi untuk kesempatan kali ini buat adik-adik sekolah dasar. Semoga adik-adik sekolah dasar lebih mencintai matematika lagi, lebih semangat lagi belajar matematika bersama Kak Danimatika, dan semoga ilmu dari Kak Danimatika yang sedikit ini bisa berguna buat adik-adik sekolah dasar. Terima kasih. Kak Dani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.